Viewers, hidup ini dipenuhi banyak macam permasalahan. Oleh karena itu ada pameo yang mengatakan kalau tidak mau permasalahan, ya jangan hidup. Bagaimana menyikapi hidup ini tentu banyak cara. Salah satunya hendaknya kita selalu gembira apapun permasalahan yang kita miliki. Juga kalau beban hidup terlalu berat, kita turunkan sebentar, kita coba lagi angkat, dan seterusnya sampai kita kuat mengangkatnya. Kenapa harus demikian? Karena jika beban terlalu berat dan kita tidak kuat menanggungnya, maka resikonya adalah menjadi ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Hari ini saya bersama dengan jajaran lembaga di bawah koordinasi asisten 1 melakukan rapat serapan anggaran di UPT Bina Laras, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, unit pelaksana teknis Pemprov Jatim yang menangani ODGJ. Saya sempatkan bincang-bincang dengan Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Bapak Sukarti, dan KUPT Bina Laras, Bapak Andri, terkait penanganan ODGJ di UPT ini. Siapa yang tinggal di sini, apa penyebab menjadi ODGJ, suka duka para karyawan atau petugas yang kesehariannya menangani para ODGJ, dan sebagainya. Viewers, hari ini saya ada di UPT Bina Laras, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur di Pasuruan. Bersama saya Pak Sekretaris Dinas, Pak Sukarti, kemudian Pak Kepala UPT, Pak Juni Andri, dan di sebelah saya Pak Haji Zahzali sebagai Kepala Bagian Keuangan. Kami semua hadir hari ini di UPT Bina Laras ini karena melakukan monitoring evaluasi terhadap penerapan anggaran di jajaran asisten 1. Kita ingin lebih tahu tentang apa UPT Bina Laras ini. Bisa dijelaskan Pak Sekdis, kira-kira seperti apa UPT ini Pak? UPT Bina Laras ini khusus untuk penanganan orang-orang yang gangguan jiwa. Gangguan jiwa. Gangguan jiwa atau bahasa medisnya itu psikotik. Diberikan rehabilitasi di sini ini dalam rangka persiapan kembali ke keluarga maupun lingkungannya. Sesuai dengan SOP kita selama 2 tahun, tapi bila mana sebelum 2 tahun itu sudah membaik, kita kembalikan ke keluarga. Jadi mereka yang di sini ini atas kemauan keluarga atau atas bagaimana Pak? Atau mungkin masyarakat yang menemukan? Atau ini orang-orang miskin atau gimana? Ada beberapa Bapak, ada yang keinginan dari keluarga tapi melalui rekom dari Dinas Sosial Kabupaten Kota. Persyaratannya adalah mereka yang pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Jadi syaratnya telah diberikan rekomendasi oleh rumah sakit jiwa sembuh secara medis. Pada saat perjalanan di sini mengalami kekambuhan, kami sudah ada MOU dengan rumah sakit jiwa, baik itu Benur maupun rumah sakit Rajiman Lawan. Di samping dari keluarga yang memiliki keluarga, dari hasil rahasia kabupaten kota yang ODGJ juga direhabilitasi. Itu yang menjadi beban kita, Pak. Kenapa kita tidak bisa tempat untuk melepas? Karena tidak punya tempat tinggal, artinya tempat. Kami juga punya makam, Bapak, menyiapkan makam barangkali meninggal dari yang tidak punya keluarga. Teman-teman di sini tidak hanya menangani memberikan rehabilitasi pelayanan dan administrasi saja. Pada saat ada yang meninggal, teman-teman ini juga tukang gali kubur, jadi motif, ya seperti itu. Jadi yang pertama di sini adalah orang pernah gangguan jiwa, yang kedua pernah direhab medis oleh rumah sakit. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang dari keluarga miskin, gitu ya. Itu ya. ODGJ terlantar. Nah, kemudian yang terakhir baru ODGJ terlantar. Jumlahnya berapa Pak Sekdis di sini? Yang keseluruhan itu 254. Di sini? Dan di sini 200. Di sini 200. Tetapi untuk yang di Banyuwangi sisanya. Dari 200 tadi Pak. Dalam proses siap untuk dikembalikan ke orang tuanya berapa? Ada 3. Jadi targetnya itu Pak, karena ada perkembangan, insya Allah secara 5 sampai 7 Pak.
berat Pak. Jadi kita hanya penanganan ADR-nya saja. Jika kebiasaan sudah hilang, kita kembali supaya dia paham, setelah bisa bagus masuk ke klaster sedang. Di situ baru ada bimbingan. Tadi kalau klaster berat, jadi gimana? Diupayakan kembali ke kebiasaan. Iya, karena kebiasaan memori yang hilang itu kan, saya kalau di jalan dia nggak pernah mandi, nggak tahu rasa BAB di tempatnya di mana, BAK di mana. Nah, ini kita biasakan. Kamar mandi, sikat gigi, ini kita biasakan. Untuk penerima manfaat kelas berat. Ya. Setelah dia sudah paham, itu kita naikkan ke kelas sedang. Kalau sedang itu apa Pak? Contoh-contohnya? Sedang itu dia sudah bisa interaksi. Jadi misalkan dia sudah tahu namanya, sudah bisa diajak komunikasi. Kemudian kita kasih baru bimbingan Pak. Ada bimbingan sosial, ada bimbingan agama. Baru yang Baru kemudian setelah bagus kita siapkan klaster yang ringan. Yang ringan ini baru kita hubungkan kalau punya keluarga, pakai video call dengan keluarga untuk persiapan mereka balik ke rumah. Setelah keluarga bisa menerima, baru Pak kita menghubungkan dengan stakeholder yang ada di lingkungannya, misalkan puskesmas, dinas sosial kabupaten kota. Untuk apa? Untuk penanganan selanjutnya Pak. Karena mereka tidak lepas dari obat dan perhatian. Nah, kemudian tentu kita tidak inginkan para penerima manfaat, para klien UPT ini selalu di sini kan begitu ya. Ada nggak upaya kendala-kendala dalam mengupayakan kembalinya para penerima manfaat ini ke keluarganya bagi mereka yang memiliki keluarga? Ya ini yang perlu disosialisasikan ke keluarga, ke publik Bapak Ji pada saat sudah pulang. Jangan sampai masih dibully, masih dikucilkan, masih di ruangan tersendiri, sehingga itu untuk mempercepat kamu kembali. Dan memang berat bagi keluarga pada saat di rumah itu obat kan selalu harus diberikan. Harus selalu, itu selama hidup. Selama itu. Dan pemerintah provinsi sebenarnya sudah menyiapkan obat itu di seluruh puskesmas. Cuman dari pihak keluarga saja kadang ngambil obat itu keberatan, pada saat minumkan obat itu juga tidak bisa rutin, itu yang berdepan. Berarti begitu dia nggak diterima oleh keluarga menjadi memicu ya, kabur kembali.